Salam, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas topik tentang kebenaran. Ya, di topik yang lalu kita sudah bahas kebenaran sejati itu apa, yaitu kebenaran yang diakui di bumi dan di surga. Ya, kebenaran yang diakui oleh Allah Bapa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang kebenaran ini, yaitu siapakah orang yang dibenarkan oleh Allah itu. Ya, karena tentu setiap orang mau dibenarkan, mau dinyatakan benar dan mau benar baik oleh dirinya sendiri maupun sebenarnya oleh Tuhan, ya bahkan oleh orang lain juga. Jadi pertanyaannya siapakah orang benar itu? Saudara, untuk memahami ini baiklah kita akan belajar ya dari perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi, ya. Orang Farisi ini datang ke bait Allah dan juga ada pemungut cukai datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi ini berdoa, ia berkata dalam hatinya kepada Allah, "Aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku tidak merampok, ya. Aku tidak berzina, aku tidak menipu, ya. Aku tidak mencuri. Ya, aku bersyukur. Dan aku juga mengembalikan persepuluhan milik Tuhan." Ya. Tetapi si pemungut cukai ini berdoa, "Tuhan, kasihani aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, orang yang berdosa ini." Bahkan dengan menepuk memukul dada tentunya dengan penuh penyesalan. Ia minta ampun sama Tuhan. Karena aku orang yang berdosa ini katanya. Nah, ketika kedua orang ini pulang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang dibenarkan Allah?" Yesus berkata, dia yang dibenarkan Allah itu adalah si pemungut cukai. Nah, melalui perumpamaan ini kita belajar sesungguhnya orang yang dibenarkan Allah itu ada dua, ya. Yang pertama, orang itu mau datang kepada Allah. Ya, di zaman perjanjian baru kasih karunia ini yaitu orang datang kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang datang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, datang kepada Allah itu disertai dengan pertobatan. Pertobatan itu apa? Ya, minta ampun akan dosa dan kesalahannya. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu dari yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya. Percaya percaya yang sungguh-sungguh, artinya percaya hanya kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Ya, kitab Yakobus menulis ya dalam Alkitab itu tidak mendua hati. Kalau mendua hati, ya Tuhan tidak mau, dan itu dipandang Tuhan masih belum percaya kepada Dia. Jadi itu perlu bertobat. Nah, jadi bertobat itu dari tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dari mendua hati menjadi percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Susah senang, suka duka, hidup mati hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ya bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang berdosa, ya. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, ya, perbuatan-perbuatan jahat. Bertobat itu ya meninggalkan semua itu dan berhenti datang kepada Tuhan, mengakunya, bukan berhenti ditinggalkan begitu saja, tapi datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa, ya. Kemudian bertobat, berkata kepada Tuhan, "Ampuni aku Tuhan, aku seorang yang berdosa dan segala dosa-dosaku aku tinggalkan." Kalau saudara berdoa sendiri, ya, tidak didengar orang lain, saudara bebas mengungkapkan apa itu nama-nama dosanya, saudara bisa sebut. Saudara bisa sebut nama-nama dosanya, ya. Antara saudara dengan Tuhan, sebut nama-nama dosanya. "Aku bertobat Tuhan, aku tinggalkan." Ya, aku tinggalkan. Nah, itu orang yang dibenarkan oleh Allah. Ketika kedua hal itu kita lakukan, kita dibenarkan oleh Allah. Karena siapa yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh Allah. Karena oleh penebusan darah Yesus kita dibenarkan. Dan juga
Yakobus mencatat juga selain iman di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan juga oleh perbuatan. Jadi perbuatan kita itu ya kita berbuat yang baik, yang jahat tinggalkan. Jadi kitalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan karena perbuatan meninggalkan dosa dan kejahatan, melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Baik para subscriber yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para penonton yang ada, mohon di subscribe ya, yang nonton yang belum subscribe, biar ini tetap eksis channel ini untuk memberitakan kabar baik dan kita semua diberkati. Saya mau berdoa untuk kita semua, untuk Anda semua para subscriber dan penonton. Para subscriber dan penonton, Tuhan hamba hadapkan di hadapan-Mu, berkati mereka Tuhan, berkati iman percaya mereka kuat teguh, berkati jamaah, cerahkan biar kebenaran firman Tuhan menerangi hati pikiran mereka, berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan umur yang panjang, setiap pekerjaan mereka diberkati, beruntung berhasil mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, haleluya, bersama para subscriber dan penonton, dalam nama Yesus, haleluya, amin.